Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 27 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian yang memberkati setiap kita. Baik, pagi hari ini sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini buat kesempatan yang baik bagi kami untuk terus membaca Alkitab secara teratur, dan kami juga mendengarkan renungan singkat kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita tunduk pada hikmat Allah. Tunduk pada hikmat Allah. Saya bacakan dari kitab Ayub pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita sakit atau ketika kita ada dalam penderitaan, seringkali hati kita ini tergoda untuk membandingkan penderitaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Apalagi kalau kita melihat orang yang tidak peduli dengan ibadah, tetapi mereka nampaknya baik-baik saja. Bahkan kita merasa dia lebih baik daripada kita yang tekun beribadah kepada Tuhan. Dalam Pemazmur 73 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Pemazmur mengatakan sedikit lagi kakiku tergelincir. Karena apa saudara? Dia tergoda untuk membandingkan apa yang dialami, penderitaan yang dialami dengan kemujuran orang-orang fasik. Tapi sebelumnya ayat 1 di pasal 73 dalam kitab Mazmur ini dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik, sesungguhnya Allah itu adil, amin. Ketika kita membandingkan penderitaan kita dengan kebahagiaan orang lain, kita sedang menuduh Allah tidak adil. Kita sedang menuduh Allah tidak adil. Kita bisa kecewa. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kitab Ayub ini mengajarkan kepada kita, mengajak kita untuk belajar dari ciptaan Tuhan. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Dari renungan kita pagi hari ini saya bagikan 2 poin bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan meragukan kasih Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita terkecoh. Jangan kita menganggap Tuhan tidak adil. Tetapi apapun yang terjadi, jangan kita meragukan Tuhan. Tuhan itu bagaikan Bapa yang baik bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu bagaikan Bapa yang baik. Bapa yang baik akan menginginkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Tidak mungkin ayah yang baik, bapa yang baik menginginkan hal-hal yang buruk terhadap anaknya. Walaupun terkadang bapa yang baik itu mengizinkan hal yang buruk terjadi, tetapi tujuan di balik itu ada sesuatu yang lebih mulia untuk memproses kita, untuk menguji kita supaya kita ini semakin baik, semakin murni, semakin berserah kepada Tuhan. Hanya itu tujuannya, saudara. Jadi mari kita jangan meragukan kasih Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, bertuturlah kepada ciptaan Tuhan, maka kita akan diberinya pengajaran. Yang kedua, saudara, mari kita menerima apa yang menjadi bagian kita, dan jangan membandingkan dengan bagian orang lain. Amin. Jangan kita membandingkan bagian kita dengan bagian orang lain.
Tetapi apa yang menjadi bagian kita, biarlah kita terima dengan ucapan syukur. Kalau kita diterima dengan bagian yang mungkin lebih baik dari orang lain, tapi kita tidak perlu membandingkan itu, karena masing-masing kita punya bagian masing-masing. Dan biarlah kita syukuri semuanya itu, dan kiranya dengan itu pun, dengan bagian kita yang kita miliki ini, kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan bagi kita, karena sesungguhnya hikmat Allah melebihi hikmat kita, dan kita harus tunduk pada hikmat Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan yang punya hikmat, dan kelak kita akan diberikannya pengertian, sehingga kita boleh mensyukuri segala nikmat Tuhan, mensyukuri apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah firman memberkati kami, supaya kami semuanya tunduk akan hikmat Tuhan, dan biarlah kami senantiasa merendahkan hati, dan Tuhanlah kiranya mengaruniakan hikmat yang dari Allah untuk kami boleh mengerti segala rencana Tuhan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.